Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita dapat mengikuti ibadah kita walaupun secara online saudara pada pagi hari ini. Namun saya percaya ada kuasa yang besar yang sama mengalir atas pujian penyembahan kita, atas firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan setiap kita lewat ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk tahtanya yang kudus. Lewat pujian penyembahan kita, kita mau tinggikan namanya. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami rindu menyembahmu, kami rindu meninggikan namamu, sebab kau layak dipuji, layak disembah. Sungguh besar setiamu, nyata dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. lukiskan indahnya batu. Amin. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau tinggikan namamu. Mari sama-sama katakan, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
hari ini Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Angkat tangan kita, saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena sepanjang minggu ini sudah Engkau berkati kami. Dan di pagi hari ini kami merasakan Ebenezer. Sampai detik ini, sampai di hari ini Engkau masih menolong kami. Ucapan syukur yang tak terhingga kami naikkan, kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau masih adakan kami di pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Anugerah-Mu semata yang berlaku dalam kehidupan kami. Oleh karena itu sudah selayaknya kami semua jemaat-Mu di tempat ini boleh beribadah menaikkan syukur, bersorak-sorai karena pertolongan anugerah luar biasa dan keselamatan yang dahsyat itu Tuhan boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami satu-satunya, Engkau Tuhan kami satu-satunya. Itulah yang kami sembah di pagi hari ini. Di dalam hadirat-Mu kami masuk di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami ingin merasakan Engkau hadir di tempat ini. Dan kami klaim janji-Mu 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman kami, sahabat kami, semua jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini dari rumah. Biar Engkau berkati satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami fokus dan kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik di rumah Tuhan. Terima kasih. Ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kuasa-kuasa jahat, kuasa kedagingan manusia kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus saja yang bekerja di ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih jiwa kami, dan kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya setiap kita rindu, dengan penuh sukacita kita akan meninggikan Tuhan. Kita akan memuji namanya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Hey. Langit dan bumi memuji Tuhan. Hey, haleluya. Mari sama-sama kita katakan saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Bersukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sama-sama. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 Tuhan, amin. Sebab Yesus sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, itu semua karena keajaiban yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Yesus ajaib bagiku. Haleluya.
sama-sama dengan saya katakan Bapak Ibu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama katakan dengan iman. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dia sungguh ajaib, saudara. Haleluya. Amin Tuhan. Katakan Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Katakan Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dia ajaib bagi setiap kita. Kuasa-Nya dahsyat dan sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara, pada saat saya mengalami satu hal yang mungkin membuat pikiran saya menjadi tidak tenang. Ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang membuat kita seperti hampa rasa dalam hidup kita, saudara. Seperti kita mau cerita ke orang lain pun, itu seperti tidak ada jawaban untuk diri kita. Namun ada satu hal yang saya pelajari dari semua ini, saudara, bahwa ternyata duduk diam di dalam hadirat Tuhan, itulah yang membuat hati kita dan pikiran kita tenang. Bukan mengandalkan manusia,
Namun hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat beroleh ketenangan, kita dapat beroleh damai sejahtera. Bahkan ada jalan keluar saat kita sujud menyembah Tuhan, saat kita berlutut di bawah tahtanya yang kudus, saat kita meninggikan namanya seorang diri, saudara. Di situ Tuhan hadir. Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Kemana kita dapat pergi, saudara, untuk kita menjauhi roh Tuhan? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Pagi hari ini, lewat pujian ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang, Tuhan. Saudara, sama-sama dengan kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan
setiap karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar umur-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami dapat memuji menyembah-Mu, kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tilik setiap hati kami Tuhan. Persiapkan jiwa roh kami untuk kami dapat menerima Tuhan akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami mau duduk diam dan fokus untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak terlewatkan dengan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan iman percaya kepada Tuhan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, pakai dengan heran. Biarlah Tuhan suara Tuhan saja yang berfirman pada pagi hari ini. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, anugerah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang. Shalom, mengucapkan salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya berterima kasih pada pagi hari ini kalau kesempatan Tuhan masih boleh ada buat setiap kita. Kembali Gembala mengucapkan salam, menyapa setiap jemaat yang berada di rumah dan yang berada di mana saja. Kita percaya dalam saat-saat ini, dalam masa-masa kasih karunia Tuhan, kalau kita masih boleh bertemu walaupun secara online serentak di seluruh Indonesia, saudara-saudara. Saat ini kita sedang menjalani ibadah-ibadah online ya, saudara. Kita akan tetap menjalani protokol
kesehatan, tapi saya percaya perlindungan dan Tuhanlah yang akan mengontrol setiap kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Begitu juga taat kepada pemerintah. Puji Tuhan. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan diambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, saudara-saudara, dan saya akan membacakannya juga buat saudara dengan judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena itu kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 sebagai ayat kunci. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mau mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang telah menyatakan kebenaran bahwa kita telah mempunyai seorang imam besar agung yang melintasi segala langit, saudara-saudara. Dan dia yang imam agung yang telah turun sebagai manusia yang bernama Yesus, yang bukan hanya sebagai Allah yang tidak merasakan kesukaran-kesukaran, yang tidak pernah merasakan apa yang sedang kita rasakan, tetapi ia turut menanggung. Ia secara langsung menderita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Dan karena ketaatannya, karena ia turut mau berani mengambil komitmen, berani dalam apa yang sudah ia komitmenkan dalam hidupnya, maka ia menanggung cobaan, menanggung penderitaan. Tetapi oleh sebab itu kita mempunyai teladan yang baik. Dan kita dapat melihat dalam Ibrani 4 ayat ke-14 sampai dengan ke-16 dengan judul Yesus sebagai Imam Besar. Kita dapat meneladani bahwa tidak selama-lamanya Allah Bapa membiarkan setiap kita dalam kesukaran. Puji Tuhan, itulah sebagai konteks dari nats yang kita baca. Dan pada pagi hari ini, minggu yang sangat berbahagia ini, saya akan memberikan tema buat kita semua dalam perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu iman yang penuh keberanian. Sebagai ayat kunci dalam ayat 16 saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saya akan mulai menguraikan ayat 16 ini, saudara-saudara. Dan dikatakan, kita membaca dalam ayat 16 dikatakan keberanian. Keberanian itu adalah merupakan iman. Dan iman itu adalah merupakan kunci. Pada saat-saat yang lalu saya pernah menyatakan bahwa iman dalam perenungan khotbah saya, kalau saudara-saudara jemaat terkasih masih mengingat, saya menyatakan bahwa iman adalah mata uang pertukaran di surga dan di bumi. Dan saat ini iman adalah kunci, saudara-saudara. Saya memberikan sesuatu firman Tuhan dengan analogi agar kita dapat cepat menangkap, saudara-saudara. Dikatakan iman adalah keberanian. Keberanian adalah kunci. Jadi iman itu adalah kunci untuk kita membuka pintu. Dalam ayat 16 ini dikatakan rahmat menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi iman adalah kunci, saudara-saudara. Iman adalah kunci untuk kita menemukan rahmat. Rahmat itu saya umpamakan sebagai pintu, saudara-saudara. Pintu untuk membuka. Kunci tersebut harus dibuka melalui pintu, saudara-saudara. Dan ada apa di balik pintu? Inilah yang sangat menarik, saudara-saudara. Ternyata pada saat kita memiliki iman dan kita menemukan rahmat sebagai pintu yang hanya kita dapatkan dari Tuhan, maka di balik rahmat itu kita akan menemukan yang namanya kasih karunia, saudara-saudara. Apakah kasih karunia itu? Dikatakan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, saudara-saudara. Guna manfaat kita mengejar kasih karunia, mengapa kita harus memiliki kunci, yaitu iman, untuk membuka pintu rahmat Tuhan dan menemukan kasih karunia. Di sini juga dijelaskan, karunia adalah untuk
kita mendapatkan pertolongan. Kasih karunia Allah maksudnya. Kasih karunia Allah di sini adalah menyatakan tentang pertolongan-pertolongan. Bukan hanya karunia-karunia roh, saudara. Saya tidak berbicara tentang itu saat ini, tetapi saya membicarakan tentang kasih dari Allah yang dikaruniakan kepada kita. Gunanya adalah untuk memberikan pertolongan buat kita. Khususnya buat kita semua, saya dan saudara. Tidak mengenal itu hamba Tuhan, tidak mengenal semua lapisan golongan jemaat, tidak mengenal itu orang yang berada di jabatan tinggi atau orang dalam segala level. Saat-saat ini kita seluruh manusia di dunia ini memerlukan kasih karunia Tuhan, memerlukan kebaikan anugerah dari Tuhan. Tuhan itu baik, saudara-saudara, dan Dia sangat baik. Tetapi kita mesti mengerti, untuk kita dapat menemukan kasih karunia Tuhan, ternyata kita harus mempunyai iman yang penuh dengan keberanian, sesuai dengan tema kita. Karena pintu itu tidak akan dapat dibuka tanpa adanya kunci. Dan kalau pintu itu tidak terbuka, yaitu rahmat Tuhan dalam konteks kali ini, kita tidak akan masuk dan menemukan kasih karunia, yaitu pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan itu bekerja sama dengan iman kita. Dan kita sampai pada taat kasih karunia, pada step kasih karunia, kita harus memiliki sikap, yaitu kita memiliki sikap yang taat, saudara-saudara. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi jalan bagi kita untuk kita menemukan pintu tersebut, yaitu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara-saudara. Boleh ditampilkan. Tuhan Yesus adalah jalan menuju kita kepada Bapa di surga, menuju pada kekekalan. Oleh sebab itu, saat jalan sudah diberikan, sekali lagi saya tekankan, memerlukan kerjasama antara kita, saya dan saudara, dan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, dinamakan kita mempunyai iman yang aktif, saudara-saudara. Kalau di dalam tema ini adalah iman yang penuh dengan keberanian, yaitu iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang melangkah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan iman yang aktif dikatakan dalam firman Tuhan adalah iman yang mengalahkan dunia. Mari kita sama-sama baca dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, saudara-saudara. Mari kita baca. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Baca dengan baik-baik, saudara-saudara, ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekali lagi saya bacakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di saat-saat yang sangat sulit saat ini, mungkin tidak ada pengharapan, mungkin sepertinya tidak ada jalan yang terbuka, pintu-pintu tertutup, tetapi dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, iman yang telah diberikan kepada kita haruslah menjadi iman yang mengalahkan dunia, saudara-saudara. Dan hanya orang-orang yang penuh keberanian yang dapat menyusuri jalan kebenaran, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus sudah menjadi pelantara kita menuju Bapa di surga. Haleluya. Kita harus meraihnya dengan iman, saudara-saudara. Dan di sini berbicara tentang iman, saya akan membagikan beberapa kategori tentang iman yang banyak kita temui, saudara-saudara, ya. Yang pertama adalah ada 4 jenis iman yang akan saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya berharap setelah ini kita dapat mengerti dan kita dapat mengukur diri kita. Ada di mana saya? Seharusnya saya seperti apa? Sehingga kita dengan penuh keberanian, kita membuka pintu, menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia Allah, menemukan pertolongan lepas pertolongan Tuhan. Amin. Dan yang pertama jenis iman adalah iman tradisi. Saya mempermudah kalimat ini, saudara-saudara, yaitu iman turun-temurun. Mungkin ada di antara saya dan saudara, sebelumnya saya adalah memiliki iman tradisi. Ditradisikan oleh keluarga saya bahwa saya adalah orang Kristen. Saya menjalani kehidupan saya seperti orang Kristen. Saya pergi ke gereja, saya melayani, saya menabur, apapun yang ada dalam
peraturan gereja saya lakukan. Tetapi itu hanya merupakan iman tradisi. Karena saya mengikuti orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, adalah iman roti. Iman roti ini adalah sesuai dengan namanya. Iman demi perut, saudara. Yang mana bisa memberikan saya kepuasan, yang mana bisa memberikan saya sesuatu yang saya butuhkan, perut saya, daging saya, itu akan saya ikuti. Haleluya. Banyak mungkin selama ini orang-orang yang di sekeliling kita, kita lihat seperti itu. Dan iman pertama dan iman kedua ini tidak lahir dari hati manusia itu sendiri, saudara-saudara. Tetapi ada faktor X di luar itu. Dan yang ketiga, saya akan lanjutkan, adalah jenis iman mujizat. Iman mujizat ini timbul, imannya mulai timbul, dia menjadi percaya, walaupun sebelumnya ragu-ragu pada saat ia menerima sesuatu dari Tuhan. Mungkin ia menerima pertolongan pada saat mau kecelakaan, tiba-tiba tidak terjadi kecelakaan. Atau pada saat ia sakit parah, ia menerima kesembuhan secara supranatural. Dan itu akan membangkitkan iman orang itu dan percaya kepada, oh iya saya percaya karena saya menerima kesembuhan. Tetapi iman sebenarnya berbicara tentang masalah kekekalan. Iman itu berfokus pada kekekalan, yaitu keselamatan jiwamu. Dan iman 1-3 ini bisa dikalahkan, saudara-saudara. Bisa tergoyahkan, bisa hilang, bisa pudar, saudara. Bahkan bisa padam. Pada saat apa? Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, atau kita tidak mendapatkan, kita tidak melihat. Dan itu bukan kategori iman yang sesungguhnya. Dan karena itu dalam iman akan banyak tantangan-tantangan, saudara. Untuk kita menyatakan kita mempunyai iman yang teguh, akan ada banyak temptation, akan banyak ujian-ujian untuk memurnikan iman kita. Ingat saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih GPD Parakletos, iman, ujian iman yang terjadi mungkin bertubi-tubi dalam kehidupan kita, saya dan saudara, itu bukan untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Bukan mau menjauhkan kita dari pertolongan-pertolongan Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Pagi ini saya tandaskan, segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita, mungkin yang menggoncang iman kita, itu mempunyai tujuan untuk memurnikan, untuk lebih membersihkan, meluruskan motivasi kita. Apakah kita benar-benar taat? Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang merupakan jalan kepada Bapa di surga. Dan oleh sebab itu, iman yang kita miliki akan diuji oleh banyak hal yang akan terjadi di sekeliling kita. Khususnya di dalam daging kita, selama kita masih ada di dunia. Berbeda dengan teologi kesuksesan yang menyatakan bahwa ada suatu teologi, ya, saudara-saudara, yang keluar saat-saat ini, yang sering kita jumpai, tentang teologi kesuksesan. Bahwa mengikut Tuhan harus kaya, mengikut Tuhan tidak boleh sakit, mengikut Tuhan hanya berporos semua pada kenikmatan hidup, saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang ternyata salah besar. Akan banyak sekali iman-iman orang percaya yang berguguran kalau hanya berpegang pada teologi kesuksesan ini. Maunya enak, maunya senang. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Oleh sebab itu ada sesuatu yang membedakan. Dan dalam teologi yang berpikiran pada sesuatu yang hanya berporos pada enaknya saja, mau enaknya saja, banyak orang yang salah jalan. Dan tujuan iman mereka salah arah. Kalau dia tidak menemukan kesuksesan, dia tidak mendapatkan cuan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, posisi jabatan ambisinya mereka, atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka akan pelan-pelan secara teratur meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, saya mau menjelaskan melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana teladan Yesus. Bagaimana kita membandingkan kehidupan Yesus pada saat ia menjadi teladan buat kita di muka bumi ini. Ia memegang teguh komitmen, taat sampai mati.
Ia tidak memilih pada saat dicobai oleh iblis. Dia tidak memilih untuk, oke, saya akan menyuruh malaikat-malaikat menantang saya akan terjun saja. Atau saya akan mengubah batu ini menjadi roti saja. Atau saya tidak mau percaya lagi kepada Bapa karena saya sekarang sengsara. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi justru Tuhan Yesus memilih untuk taat dan setia. Justru Tuhan Yesus memilih via dolorosa, memilih jalan salib untuk membuktikan imannya di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah fitnahan, di tengah-tengah antara hidup dan mati di ujung tanduk. Saya akan tetap komitmen kepada Tuhan. Dalam mempelajari, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya kembali ditegur secara pribadi tentang komitmen hidup saya. Apakah saya hanya mau yang manis-manis saja dengan Tuhan? Atau saya mau berkomitmen penuh dengan Tuhan? Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin secara daging tidak enak. Tetapi sesungguhnya setelah saya flashback kembali tuh, saudara-saudara. Sampai sejauh ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sekeluarga, hambanya tergeletak jatuh. Justru pada saat masa-masa yang genting itu, saudara-saudara, saya memutuskan untuk, oke, kita komitmen sama-sama suami istri, anak-anak bergandengan tangan. Saya melihat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan lewat sekeliling kami. Begitu mensupport kami, yaitu jemaat-jemaat terkasih. Semua penatua, pelayan, begitu mensupport setiap kami. Itu bukan karena kami, saudara-saudara. Itu karena ada Tuhan yang mau kita sama-sama muliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, teladan Yesus pada saat imannya dicobai, imannya diasah, ia memilih via dolorosa, memilih jalan salib. Inilah yang dimaksud dengan penuh keberanian. Penuh keberanian, kalau kita berani untuk menikmati sesuatu yang enak-enak, itu namanya bukan penuh keberanian, bukan tantangan. Semua orang-orang di dunia pun mau akan hal itu, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud dengan penuh keberanian adalah seperti Tuhan Yesus pada saat ia berkomitmen untuk tetap beriman, untuk tetap memanggil Bapa, walaupun jalannya bukan melewati jalan kenikmatan, saudara-saudara. Walaupun jalannya sulit, dia harus dicambuk, dia harus ditelanjangi. Mungkin dari saat ini saya dan saudara sedang mengalami jalan via dolorosa. Kita ditelanjangi, kita difitnah, kita menderita kesakitan secara badan. Hati kita sepertinya tercabik-cabik, saudara-saudara. Tetapi percayalah, pada saat kita berani untuk mengambil jalan yang keluar dari zona nyaman kita, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan berbeda-beda untuk saya dan saudara-saudara. Tapi percayalah, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kita mau mempunyai iman yang penuh dengan keberanian. Kita mau melewati apa yang Tuhan katakan dengan penuh keberanian. Dan dalam saat ini ada beberapa poin. Kalau orang-orang dunia banyak, mungkin ada yang dalam kategori iman 1, 2, 3 ini. Maka iman yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah kita akan melihat firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus memiliki iman yang mengalahkan dunia, saudara-saudara. Iman yang mengalahkan dunia, maksudnya adalah apa? Iman yang mengalahkan dunia pada saat dunia berkata, cari, simpan, lebih banyak buat kita. Mesti simpan sebanyak-banyaknya buat kita. Itu akan menjamin hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Berikan. Karena takaran yang engkau pakai untuk mengukur akan ditakarkan kepadamu. Oleh sebab itu sangat kontras dengan apa yang dunia katakan. Tetapi yang berkuasa itu adalah firman Tuhan. Kata-kata yang berkuasa itu adalah firman Tuhan. Kita sepakat bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan mengandung janji, saudara-saudara. Dan untuk hidup yang saat ini juga untuk hidup kekekalan. Oleh sebab itu, saya sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian bahwa bahkan kami pun adalah kesaksian hidup bagaimana Tuhan memberikan berkat-Nya yang tanpa batas, saudara-saudara. Bukan secara materi saja, tetapi bagaimana Tuhan memberkati setiap kita anak-anak Tuhan adalah diluputkan dari segala macam mara bahaya, diluputkan dari segala kegagalan. Karena apa? Berani memperkatakan, bukan hanya mendengar, memperkatakan, tapi juga berani melakukan. Sehingga masih ada senyum-senyum yang boleh saya lihat saat ini. Dan kita sepakat, saudara-saudara,
bahwa kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dikatakan Rasul Paulus mulai dari Ibrani 3 sampai Ibrani 4 itu menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam Ibrani 4 ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama saudara. Ibrani 4 ayatnya yang kedua. Kita akan sama-sama baca. Judulnya adalah Hari Perberhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perberhentiannya masih berlaku. Ayat kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan, saudara-saudara. Rasul Paulus berbicara tentang bangsa Israel, sedang mengajar orang-orang pada saat itu tentang perjalanan bangsa Israel. Mereka tidak bertumbuh saat dalam kehidupan kerohanian mereka karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu, saudara-saudara. Kita akan lihat dalam pasalnya yang ke-6. Yang ke-6 saya bacakan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perberhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sudah saya singgung dari awal kebenaran firman Tuhan bahwa ketaatan itu sangat penting, saudara-saudara. Dan ternyata ada yang tidak masuk dalam tempat perberhentian. Ada yang tidak mendapatkan janji yang sudah didapatkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka tidak punya keberanian untuk mentaati dan berkomitmen. Tetapi justru mereka tidak taat, tidak percaya. Pada saat pemberitaan firman Tuhan itu diberikan, pada saat-saat zaman biblika, zaman masa-masa Israel, itu yang berfirman adalah Allah sendiri. Melalui pelantaraan para nabi-nabi. Tetapi mereka bangsa Israel yang sudah berjalan bersama-sama, sudah melihat tiang awan, tiang api, pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Sampai saat itu mereka masih tetap terjaga, bahkan sendal mereka tidak ada yang rusak, saudara-saudara. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Oleh sebab itu iman ini adalah sikap yang kita keluarkan dari hati kita, saudara-saudara. Dan selain ketidaktaatan, kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-7, poinnya yang kedua, ayatnya yang ke-7b. Saya bacakan. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Untuk kita masuk dalam hal belajar dari bangsa Israel, mengapa mereka tidak masuk dalam tempat perberhentian itu, tidak masuk dalam janjinya, tidak mendapatkan janji Tuhan. Karena yang kedua adalah mereka mengeraskan hati mereka, saudara-saudara. Oleh sebab itu, iman yang mengalahkan dunia bicara tentang, ini adalah poin yang sangat penting. Dalam iman yang penuh keberanian kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia itu berbicara tentang pembaharuan, saudara-saudara. Tentang pembaharuan bagaimana sikap kita harus berubah. Dan orang lain harus merasakan hal tersebut. Puji Tuhan. Kalau dikatakan, oke, saya sudah berubah, saya menjadi anak Tuhan. Ada 3 aspek yang harus merasakannya. Yaitu satu, keluarga yang paling dekat dengan kita. Yang kedua adalah pemimpin rohani kita, orang-orang sekeliling kita, dalam lingkup kerohanian kita, gereja kita, dapat melihat perubahan itu. Dan yang ketiga adalah lingkungan secara bermasyarakat, tetangga kita mungkin dimanapun kita berada, mereka dapat merasakan. Bukan hanya kita yang berbicara, oh saya sudah berubah loh, saya sudah menjadi orang-orang beriman, saya sudah bertobat loh. Tetapi kita harus di-verify, dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu terlihat dari segi kualitas firman yang kita dengarkan, itu yang mengubahkan kita. Oleh sebab itu iman kita bertumbuh saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal lagi, saudara-saudara, di akhir dari
firman Tuhan ini, bahwa beriman adalah suatu proses, dan proses iman itu butuh keberanian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini, maukah kita mengambil komitmen untuk berani menghadapi hidup ini? Apapun kejadiannya, apapun kenyataannya, saya akan tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong saya. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus hidup saya, yang sudah mati buat saya. Dan pada saat kita menyatakan seperti itu, maka dalam proses iman akan ada sukacita di tengah-tengah duka cita. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesulitan, kesedihan. Tapi ada sesuatu yang keluar dari dalam hati kita yang menyatakan kita itu harus bersukacita. Dan kata-kata itu berkuasa dalam hidup kita. Membawa sesuatu yang positif dalam hidup, membuat hati kita bersukacita. Sehingga kita tidak tenggelam dalam duka cita berlarut-larut. Dan juga kita berdoa agar ada kesukaan dalam kesukaran. Pada saat kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, kita mau mengambil komitmen untuk berani seperti Tuhan Yesus, maka akan ada kesukaan dalam kesukaran, saudara-saudara. Dan kemenangan dalam kehidupan ini, saya berdoa agar saudara-saudara tidak mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 3 dan Ibrani 4. Bahwa bangsa Israel, karena mereka tidak menaati firman Tuhan, akhirnya mereka harus sebagian itu mati, saudara-saudara. Mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian, walaupun mereka sudah sangat sulit dengan berupa-rupa dinamika yang mereka hadapi, kesulitan, tapi akhirnya mereka tidak dapat masuk. Tetapi hanya orang-orang tertentu, generasi Yosua, yang dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam firman Tuhan ini juga menyatakan tentang Yosua yang mempunyai iman. Mengapa Yosua mempunyai iman? Karena dikatakan, saudara-saudara, Yosua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang memegang roh Allah ada di dalamnya. Oleh sebab itu, pada saat kita mempunyai iman yang penuh dengan keberanian, roh Allah ada di dalam kita, kita mampu melakukan hal-hal seperti yang Yosua lakukan. Hal-hal kesulitan, dia dapat mempersatukan 12 suku Israel. Itu dicatat dalam sejarah, saudara-saudara. Dan dalam Ibrani 1, itu menjadi poin di akhir dari firman Tuhan kita ini. Ibrani 4 ayat yang ke-1. Saya bacakan terakhir buat saudara. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam pemberhentiannya masih berlaku. Ada 2 poin dalam firman Tuhan, Ibrani 4 ayat yang pertama, yaitu kita harus waspada dan jangan ketinggalan. Mari, Jemaat GPDI Parakletos, bersama-sama kita, saya dan saudara, kita saling topang menopang di dalam doa. Kita menjadi perisai doa buat setiap kita sekalian. Bahkan jemaat buat gembala, gembala buat jemaat, pelayan, semua kita. Buat bangsa dan negara, buat sekeliling kita, buat rekan-rekan kita, bahkan buat orang-orang yang terhilang. Marilah kita selalu waspada dan kita jangan ketinggalan. Sehingga dalam iman yang penuh keberanian, kita menemukan kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat saudara-saudara. Kami semua di sini dalam keadaan baik. Kami tetap berdoa, khususnya saya secara pribadi berdoa buat setiap jemaat yang berada di Indonesia, yang sedang mengalami masa-masa sulit, lockdown saat ini, Jawa dan Bali. Tapi saya percaya Tuhan Yesus memegang kendali dalam kehidupan kita. Saya bersyukur apapun keadaannya, saudara-saudara, jangan pernah kehilangan iman percaya. Iman percaya itu yang dapat membawa kita kepada mujizat yang Tuhan janjikan. Amin. Tetap percaya, tetap jaga kesehatan, perkuat imun kita, perkuat iman kita, masuk lebih dalam lagi dalam doa-doa saudara-saudara, doa-doa hari Jumat, doa-doa ibadah-ibadah, mungkin Anda pemuda remaja semua masuk dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sampai di akhir dari ibadah kita ini. Ibadah yang penuh berkat dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Dan saya yakin saudara-saudara, saudara diberkati pada pagi hari ini. Dan sebelum pulang, buat saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, kas gereja, bisa menyampaikannya atau memberikannya di rekening atau nomor-nomor rekening yang diberikan di layar-layar handphone ataupun TV saudara. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara akan diberkati Tuhan dengan pemberian saudara semua. Saudara mentaati firman Tuhan, dengan saudara memberikan perpuluhan, saudara menabur dan akan menuai juga. Saudara-saudara memberikan persembahan kas gereja dan jemaat semua memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu saudara, persiapkan hati saudara untuk kita menutup kebaktian kita di dalam doa. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Katakan jemaat Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukurmu di pagi hari ini. Karena ibadah ini adalah ibadah yang penuh harapan, penuh kuasa, penuh pemulihan. Sudah engkau terima, bersyukurlah pada Tuhan. Angkat tanganmu, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, amin, dengan iman. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, haleluya. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kami di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pekerjaan tangan-Mu, karya-Mu Roh Kudus di dalam ibadah kami ini, terlebih di dalam hati kami. Dan kami serahkan ibadah yang sudah kami nikmati, yang kami jalani di pagi hari ini Tuhan. Diberkatilah puji-pujian yang kami naikkan, diberkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, diberkatilah sebagian daripada harta kami yang sudah kami serahkan, dibawa di bawah kaki-Mu. Teman-teman kami, sahabat kami, seluruh jemaat yang membawa perpuluhan, diberkati mereka Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, yang mereka membawakan persembahan,
memberikan kas gereja, memberikan kas diakonia, kas Lazarus, dan yang lainnya Tuhan, kas musik semuanya diberkati Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya akan firman-Mu, siapa yang akan menabur, dia akan menuai. Yang menabur banyak akan menuai banyak juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu jemaat-Mu hari ini. Dan setelah kami pulang nanti Tuhan, mendapatkan berkat dan Engkau meteraikan berkat-berkat yang sudah kami terima di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami bawa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lihat keadaan kami Tuhan. Engkau lihat situasi di sekitar kami ini Tuhan. Tapi kami tidak goyah, tidak cemas, tidak khawatir Tuhan. Karena ada pagar perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada seluruh jemaat yang ada Tuhan, ada pagar perlindungan, pagar kesehatan, dan pagar Tuhan kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, mungkin ini situasi seperti badai buat kami, tetapi kami tahu Tuhan badai itu pasti berlalu. Dan gelombang Tuhan akan diam dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini, di mana-mana tempat yang menghadapi situasi pandemi seperti ini, diberi kekuatan yang ekstra, terlebih kekuatan iman buat kepada kami semua. Orang-orang yang terlibat di dalamnya garda depan Tuhan, baik itu dokter, nurse dan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan ekstra, kesehatan ekstra Tuhan, untuk dapat berjuang di masa-masa yang seperti ini. Dan orang-orang yang terpapar semua Tuhan, Engkau adakan acara yang luar biasa supaya mereka Tuhan merasakan kasih-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lawatlah bangsa kami, lawatlah seluruh dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau izinkan ini terjadi, dan kami tahu di baliknya ada Tuhan tuaian jiwa-jiwa, hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dan Engkau Tuhan saat ini ada Tuhan bersama-sama anak-anak-Mu semua. Terima kasih di pagi hari ini kami sudah bawa seluruh, oh Tuhan jemaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, bilur-bilur di atas kayu salib sudah menyembuhkan. Dan mereka yang letih lesu berbeban berat, Engkau sudah memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu nyata dan dimeteraikan di pagi hari ini, di akhir dari ibadah kami. Dan kami sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di rumah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya, terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, selamat yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dari Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pembimbingan boleh kami terima, menyertai kami semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini sudah diucapkan dengan percaya, karena diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kasih jiwa kami. Semua yang percaya dan membawa berkat ini pulang, katakan dengan percaya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara dan selamat hari Minggu. Kita sudah selesai beribadah. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.